Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Irenia dari kelas 4A Tadris Biologi. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Jadi, buat kalian yang lagi belajar di bidang pendidikan atau yang ingin tahu gimana sih kurikulum itu dibentuk, nah di video ini saya akan menjelaskan bagaimana komponen-komponen pada kurikulum. Yuk langsung aja kita mulai. Baiklah, sebelum masuk ke komponennya, kita pahami dulu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum itu sebenarnya adalah rencana atau panduan dalam proses pembelajaran. Jadi, di dalam kurikulum itu sudah ditentukan tujuan pembelajarannya apa, isi atau materinya apa saja, gimana cara penyampaiannya, sampai cara kita menilai hasilnya. Kalau pakai definisi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum itu semacam perangkat yang memuat tujuan, isi, bahan ajar, dan cara penyampaiannya. Jadi, yang menjadi pedoman kegiatan belajar dan mengajar. Intinya, kurikulum itu fondasi utama dalam dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya ada komponen yang pertama, yaitu tujuan dari kurikulum. Nah, komponen yang pertama adalah tujuan kurikulum. Logikanya seperti ini. Sebelum kita memulai perjalanan, kita harus tahu dulu mau kemana kita. Nah, tujuan kurikulum ini ibaratnya adalah arah tujuan kita dalam pendidikan. Tujuannya biasanya bermacam-macam, tergantung jenjang pendidikan dan kebutuhan. Misalnya di pendidikan dasar, tujuannya bisa untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti jujur, tanggung jawab, atau gotong royong. Sementara di jenjang yang lebih tinggi, tujuan bisa lebih ke pengembangan kompetensi dan keterampilan. Jadi, semua isi pembelajaran nanti bakal ngikutin ke tujuan ini. Makanya, nyusun tujuannya itu sangat penting. Nah, komponen yang kedua yaitu isi atau materi. Kan tujuan tadi itu udah jelas. Nah, baru kita siapin isi atau materinya. Nah, isi atau materi ini adalah bahan-bahan apa saja yang mau diajarkan ke siswa nantinya. Contohnya kayak mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Tapi, nggak cuma judul mata pelajarannya saja, isi kurikulum ini juga mencakup topik-topik yang akan dibahas, urutan materinya, bahkan kedalaman pembahasannya, dan harus disesuaikan dengan usia siswa, jenjang pendidikan, dan pastinya harus relevan sama kebutuhan mereka. Baiklah, pada slide ini yaitu menjelaskan tentang strategi dan metode. Nah, sebelum kita bahas komponen ketiga ini, yaitu strategi dan metode pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu strategi dan metode. Nah, strategi pembelajaran itu ibaratnya rencana besarnya. Misalnya, kalau kita mau mengajarkan siswa tentang kerjasama, berarti strategi yang bisa dipakai yaitu pendekatan pembelajaran kooperatif. Nah, sedangkan metode pembelajaran yaitu cara yang lebih spesifik untuk melaksanakan strategi tadi. Contohnya, dalam strategi kooperatif tadi, kita bisa pakai metode diskusi kelompok, metode jigsaw, role play, dan sebagainya. Jadi, strategi itu gambaran besarnya, sedangkan metode adalah langkah-langkah teknisnya. Jadi, keduanya saling melengkapi untuk menyampaikan materi ke siswa-siswa dengan efektif. Nah, media dan sumber belajar ini adalah alat bantu supaya proses pembelajaran jadi lebih menarik dan efektif. Nah, dalam media dan sumber belajar itu tidak harus canggih. Media yang kita gunakan tuh bisa simple, bisa dengan papan tulis, buku teks, gambar, sampai video, atau bisa menggunakan alat peraga. Nah, kan sekarang ini sudah zamannya gadget. Nah, sudah banyak yang bisa pakai internet, bahkan aplikasi belajar atau
game edukatif yang lainnya juga bisa. Contohnya, waktu belajar ekosistem, guru harus pakai video dokumenter alam supaya siswa bisa membayangkan langsung bagaimana interaksi makhluk hidup di hutan. Nah, itu juga bisa menarik perhatian siswa biar seru. Intinya, media ini tuh bisa membuat siswa lebih paham dan semangat lebih banyak lagi untuk belajar. Baiklah, yang selanjutnya ada hubungan antara komponen kurikulum. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hubungan antar komponen kurikulum. Nah, kelima komponen tadi itu kan sudah dibahas. Ada tujuan, isi, strategi pembelajaran, evaluasi, dan media. Semuanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ibaratnya seperti sebuah sistem, di mana di setiap bagi-bagian memiliki fungsinya masing-masing, tetapi semuanya bekerja untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, misalnya kalau kita sudah menetapkan tujuan pembelajaran, maka isi atau materi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan tersebut. Lalu, metode atau strategi pembelajarannya juga harus mendukung pencapaian tujuan. Nah, setelah itu, proses evaluasi tadi itu digunakan untuk melihat apakah tujuan benar-benar tercapai, dan tentu saja semuanya dibantu oleh media-media dan sumber belajar yang tepat agar prosesnya berjalan lancar dan menyenangkan. Nah, kalau sudah satu komponen tidak selaras, maka prosesnya itu bisa terganggu. Contohnya kan tujuannya ingin membentuk siswa yang aktif dan kreatif. Jadi, strategi pembelajarannya tuh bisa didominasi dengan ceramah, jadi satu arah, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, pentingnya bagi pendidik itu untuk merancang kurikulum secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dengan begitu, pembelajaran yang dihasilkan akan lebih terarah dan relevan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, evaluasi atau penilaian ini gunanya tuh untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah tercapai. Nah, penilaian ini tidak hanya mencakup tentang ujian tertulis, tetapi juga banyak cara-cara lain untuk melihat evaluasi dan penilaian ini. Nah, dengan cara tugas, proyek, portofolio, observasi, dan bahkan diskusi di kelas. Misalnya kalau tujuan kita untuk mengajarkan kerjasama tim. Nah, dengan evaluasi ini bukan cuma nilai individu yang didapat, tetapi juga bagaimana mereka bisa kerja sama atau bisa berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya. Jadi penilaiannya harus nyambung dengan tujuan dan proses belajarnya supaya adil dan sesuai. Baiklah, agar pemahaman kita tidak sampai pada 5 komponen yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya juga akan menjelaskan contoh penerapan komponen kurikulum dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya, pada tujuan yang pertama itu ada siswa mampu menulis teks narasi dengan struktur yang benar. Lalu, materinya adalah ciri-ciri teks narasi, struktur teks, dan contoh paragraf. Lalu, strategi yang digunakan guru yaitu menggunakan diskusi kelompok atau presentasi. Nah, evaluasinya adalah siswa membuat teks narasi lalu dinilai berdasarkan struktur dan isi. Nah, media yang digunakannya yaitu bisa juga memakai buku paket, LKPD, dan video contoh cerita dari YouTube. Lalu, ada juga komponen tambahan kurikulum menurut para ahli. Nah, selain 5 komponen tadi, beberapa ahli pendidikan itu juga menambahkan komponen lain dalam kurikulum. Misalnya menurut Wina Sanjaya, kurikulum juga mencakup yang pertama adalah kegiatan pembelajaran. Nah,
dalam kegiatan pembelajaran ini apa saja aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang kedua ada lingkungan belajar. Dalam lingkungan belajar ini isinya yaitu apakah mendukung proses belajar. Dan yang ketiga ada manajemen kurikulum. Nah, bagaimana kurikulum itu dikelola dan diimplementasikan di sekolah. Nah, komponen tambahan ini juga sangat penting supaya kita melihat kurikulum itu tidak hanya sebagai rencana di atas kertas, tetapi sebagai sistem yang hidup dalam dunia pendidikan. Nah, ada juga perubahan komponen dalam kurikulum. Nah, tadi kan sudah membahas soal-soal kurikulum. Sekarang kita juga lagi pakai yang namanya itu kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini kurikulumnya itu lebih disusun sangat fleksibel dan berpusat pada siswa. Dan guru hanya memberikan kebebasan lebih dalam menyusun metode, media, bahkan materi tambahan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Misal, guru boleh membuat proyek lintas mata pelajaran yang mengintegrasikan tujuan belajar, media, dan evaluasi secara lebih kontekstual. Nah, ini kan menunjukkan bahwa komponen kurikulum itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ada juga kesalahan umum dalam menyusun kurikulum. Kan terkadang dalam penyusunan kurikulum itu ada beberapa kesalahan yang sering terjadi kan. Misalnya, tujuan pembelajaran kurikulum itu terlalu umum dan tidak teratur, lalu materinya itu terlalu padat dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, ada juga strategi pembelajarannya tidak bervariasi dan evaluasinya hanya berfokus pada aspek kognitif, padahal ada aspek sikap dan keterampilan juga. Nah, dengan memahami komponen kurikulum secara menyeluruh, kita bisa merancang pembelajaran yang lebih berkualitas dan menyenangkan lagi bagi siswa. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tentang komponen-komponen kurikulum, sekarang kita akan merangkum kembali poin-poin penting yang sudah dipelajari tadi. Jadi, kurikulum itu bukan cuma sekedar daftar isi pelajaran, tapi merupakan suatu sistem terencana yang mencakup banyak aspek. Setiap komponen di dalamnya itu punya peran yang sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, ada tujuan kurikulum yang menjadi arah utama dalam proses pembelajaran. Lalu, ada isi atau materi yang merupakan bahan ajar yang harus disampaikan kepada siswa. Nah, setelah itu, ada strategi atau metode pembelajaran yang menjadi cara atau pendekatan yang dipilih oleh guru agar materi bisa tercapai dan bisa dipahami dengan baik. Nah, komponen berikutnya itu ada evaluasi tadi, di mana evaluasi itu berfungsi untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dan terakhir, ada media dan sumber belajar yang menjadi alat bantu untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih menarik dan interaktif. Dan kita juga sempat membahas bagaimana komponen-komponen ini harus berjalan dengan selaras. Kalau salah satu tidak dirancang dengan baik, maka prosesnya bisa terganggu. Misalnya tujuannya sudah jelas, tapi evaluasinya tidak sesuai. Jadi hasilnya itu kurang maksimal. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa kurikulum bukan suatu yang kaku. Ia terus berkembang. Misal dalam kurikulum merdeka, ada pendekatan yang lebih fleksibel atau berpusat pada siswa, di mana guru bisa seluasa memilih metode, media, dan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa di lapangan. Nah, semua ini menunjukkan bahwa memahami komponen kurikulum itu sangat penting, baik bagi guru, calon guru, maupun pihak sekolah. Karena dari sinilah proses pendidikan dibentuk dan diarahkan. Nah, itu saja
penjelasan dari saya untuk kesimpulannya, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik dalam menyusun pembelajaran nantinya maupun memahami dunia pendidikan yang lebih menyeluruh. Nah, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.